Selamat datang teman-teman semua di video kali ini. Kalau video sebelumnya saya ini kemarin kan bahasnya tentang gimana sih tipsnya itu bikin konten video yang nggak ngebosenin. Kalau misalnya kamu membutuhkan informasi tersebut, silakan tonton juga videonya, linknya ada di deskripsi. Atau langsung cari di channel YouTube saya. Oke, untuk video kali ini kemarin ada juga yang membahas, ada yang juga meresahkan ataupun tanya ke saya, salah satu followers, kenapa sih kita kalau mau bikin konten itu perlu fokus pada niche, ataupun kenapa sih kok nggak bikin konten random aja? Kenapa kok harus fokus ke satu niche kayak gitu ya? Nah, akan saya jawab berdasarkan perspektif saya dan sudut pandang saya pribadi setelah saya melakukannya sendiri. Jadi, ini semoga bisa menjadi pandangan atau bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman semua, dan siapa tahu juga bermanfaat, oke? Kenapa mesti punya niche dalam membuat sebuah konten di sosial media khususnya? Kalau yang saya rasakan, niche ini merupakan hal yang cukup fundamental. Jadi gini, niche ini akan menentukan seberapa kuat personal branding yang akan kita bangun ke depannya. Karena semakin kita general dalam suatu bidang dan orang masih jadi ini dibandingkan aja deh. Ada dua orang sama-sama baru mulai nih sosial media. Si A, dia ingin mendapatkan market yang banyak, maka dia membahas topik ataupun niche yang bersifat general. Si B, dia fokus pada satu bidang terlebih dahulu. Sama-sama berkembang, sudah 1 tahun berjalan dan 2 tahun berjalan. Si keduanya mulai berkembang dan terlihat hasilnya. Tapi ketika orang ini dites, followers mereka ditanyain, ketika kamu dengar nama si A, apa yang kamu ingat? Dia content creator. Oh, berarti personal brandingnya mulai terbentuk nih. Audiens mulai tahu. Oh, kalau sebut nama dia content creator. Kalau selanjutnya followers yang B. Kalau kamu dengar nama si B, apa yang kamu ingat? Oh, dia content creator yang membahas tentang digital marketing nih. Nah, itulah perbedaannya. Kalau menurut saya, sebagai analogi paling gampangnya itu tadi, ada dua orang, yang satu general, yang satu niche-nya banget, fokus pada bidang tertentu. Tapi apakah salah kita misalnya pilih niche yang bersifat general? Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya bisa dilakukan bersamaan, tinggal kita pilihnya mau masuk area mana. Tapi kalau saya pribadi, saya fokusnya, kalau saya itu ke niche, beberapa niche yang fokus di situ dulu, baru mulai dibentuk personal brandingnya. Ada juga beberapa benefit yang akan didapatkan. Yang pertama, personal branding. Jadi orang ingat kita, ntar mereka itu ingatnya apa tentang kita. Selanjutnya, ketika kita memiliki konten yang niche banget, orang akan jadi lebih percaya kepada kita, karena kita di sana membangun yang namanya reputasi, kita menciptakan prestasi di sana, kita menjaga konsistensi, dan kita tetap eksistensi di sana. Itu akan kita dapatkan juga ketika kita fokus pada niche. Sekarang gini deh, kalau misalnya kita bikin konten tanpa niche, konten apa yang bakal diupload? Pasti random banget kan. Ntar isinya orang mau follow akun sosial media saat ini itu, mereka sebelum memutuskan klik follow, mereka akan memikirkan, oke, aku mau follow ini, apa yang aku dapatkan dari akun ini? Seperti itulah yang terjadi pada saya pada waktu awal-awal saya bikin konten di sosial media. Saya inginnya bahasnya tentang digital marketing semua, karena saya ada wawasan di sana dan juga ada pengalaman yang bisa saya bagikan di sana. Tapi setelah itu kok followers, subscriber itu kok belum naik-naik secara gratis. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya saya coba mentwist strateginya. Yang tadinya digital marketing secara umum, saya coba spesifikkan tentang konten strategi kayak gitu. Alhamdulillah per hari ini saya terus mendapatkan followers dengan strategi itu tadi. Saya fokus pada satu bidang dulu, habis itu saya bagusin di sana, baru merambah ke topik yang lainnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu gimana caranya saya fokus membuat konten yang niche banget, saya sudah bikinkan video tentang konten lifestyle, value, dan proof. Silahkan pelajari di sana, itu siap action banget. Langsung di take action juga bisa. Harapannya bikin orang yang visit profile aja itu bisa convert
dan bisa mempercepat keputusan untuk ngeklik follow sosial media kita. Itu goalnya. Kalau misalnya kamu juga butuh hal yang sama, silakan juga tonton videonya, ada di deskripsi linknya. Nah itu tadi teman-teman, kenapa kalau harus pilih niche itu tadi, karena kita akan mempercepat keputusan orang agar mereka mau follow kita, yaitu dengan meyakinkan kalau kita itu fokusnya di bidang ini, kita memperbaiki di sini, kita bahas tentang ini. Pokoknya kita fokus di satu bidang itu dulu. Karena kalau sifatnya terlalu umum, orang jadi agak kurang gimana gitu ya kalau saya ya. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Kalau misalnya general itu berhasil dengan cara tersebut, alhamdulillah, berarti bisa nih kita sharing bareng. Teman-teman bisa bagikan juga gimana sih strugglingnya, gimana cara mengembangkan akun dengan niche yang sifatnya general itu seperti apa. Nah itu tadi, kalau saya itu tadi meningkatnya followers secara drastis adalah dengan saya coba deh fokus pada satu bidang tertentu, saya bagusin di sana, saya bangun prestasi, bangun reputasi kayak gitu. Harapannya itu tadi supaya personal branding saya benar-benar terbentuk. Jadi ketika followers saya ditanyain, oh ya kamu tahu Agung Adimas nggak? Oh ya, kenapa? Menurutmu dia orang yang apa? Menurutmu ketika kamu dengar nama itu apa yang kamu ingat? Nah, harapannya audiens akan spesifik banget menyebutkan saya itu, oh dia itu content creator. Nah, yang apa? Yang kontennya bahas tentang digital marketing. Digital marketing yang apa? Yang konten strategi. Jadi mengerucut gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu kalau perspektif dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan juga silakan konsultasi ataupun tanya-tanya lewat WA juga bisa. Silakan, ntar saya bersama tim akan support teman-teman semua sampai menemukan nih jawaban yang paling cocok dan terbaik buat teman-teman semua. Tapi kalau misalnya nih ingin join juga bareng member yang lain, saya punya komunitas, bisa join gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa. Ada 3 jenis konten yang mesti ada di sosial media. Karena kita mainnya sosial media, maka konten ini harus ada. Langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu konten L. L ini apa? Lifestyle. Sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu V, value. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu konten proof. Kenapa konten lifestyle ini menjadi penting untuk kamu bikin konten di sosial media yang tujuannya untuk profitable? Adalah yang pertama, kamu akan dinilai benar-benar ada oleh audiens. Jadi nggak cuma konten jualan. Konten lifestyle akan menghidupkan konten tersebut seperti seakan-akan kita lagi ngobrol dengan orang lain.